Kita ke informasi olahraga, pemirsa. Indonesia kalah telak atas Cina 58-108 pada laga kualifikasi perempat final FIBA Asia Cup 2022. Selain dipastikan tersingkir, hasil ini juga menutup langkah Indonesia untuk langsung lolos ke FIBA World Cup 2023. Indonesia kalah telak atas Cina pada laga kualifikasi perempat final FIBA Asia Cup 2022 di Istora Senayan, Jakarta. Pada laga ini, Indonesia sama sekali tidak memiliki jawaban untuk menembus pertahanan Cina. Cina secara keseluruhan unggul 58% dalam persentase tembakan. Selain itu, Gu Kuan tampil panas bagi Cina dengan 23 poin dan 7 rebound. 21 poin dan 6 rebound dari Marques Bolden pun tidak cukup untuk menghindarkan Indonesia dari kekalahan. Tumbang 58-108, Indonesia dipastikan tersingkir dari FIBA Asia Cup dan gagal untuk meraih tiket lolos ke FIBA World Cup 2023. Sedangkan bagi Cina, mereka lolos ke 8 besar dan akan menghadapi Lebanon. Ya, meski kalah telak dari Cina dan tersingkir dari FIBA Asia Cup 2022, pelatih timnas basket Indonesia, Milos Pajic, menyebut skuadnya tidak ingin larut dalam kesedihan. Milos juga mengakui saat ini secara kualitas permainan Indonesia belum mampu bersaing di level dunia. We said our goal so high. Is it realistic to go after a couple of years go to the World Cup? Can you imagine competition on the World Cup? Can you imagine Indonesia team in this moment in the competition in the World Cup? Is it realistic? But we try to do that. We give 101% to do that. But we don't want to be sad now. We don't want to be disappointed now. We want to continue our program. We want to continue. Ya, dan untuk membahas terkait sepak terjang, Timnas Basket Indonesia sudah bergabung bersama kami. Dani Kosasi, Ketua Umum PB Perbasi. Selamat sore Pak Dani, apa kabar? Selamat sore, kabar baik, puji Tuhan. Gimana kabarnya? Sehat ya Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. sehat. Yang pertama kami ucapkan selamat ini Pak untuk Timnas kita naik 4 peringkat, masuk 10 besar ranking FIBA Asia. Ini it's an achievement untuk saya pribadi, saya apresiasi sekali. Tanggapan Anda terkait pencapaian kita sejauh ini seperti apa? Saya kira ketika Indonesia dinyatakan untuk naik plus 4 ya, jadi naik ke jenjang 4 besar dan menjadi ranking 10, ini sungguh membahagiakan kita. Baik. Ini adalah hasil kerja keras dari semua komponen basket di Indonesia, saya kira. Dan kalau bicara mengenai timnas sendiri Pak, kita tahu memang gagal ya seperti itu di semifinal, tapi tidak apa-apa. Ini kan namanya juga game, ada belajar ataupun menang, nggak ada menang kalah, sebenarnya menang dan belajar seperti itu ya Pak ya. Nah kalau Anda sendiri melihat kemarin yang kita melawan Cina ditundukkan itu lumayan besar gapnya, seperti apa? Kita tahu bahwa ketika kita mengusahakan untuk masuk 8 besar. Tetapi kami tahu bahwa negara lain pun mempersiapkan dengan lebih baik kan. Baik. Jadi kami pikir apa yang kita sudah kerjakan dengan maksimal ini, dengan hasil hari ini, kalau saya boleh sampaikan bukan jelek-jelek amat, bahwa kita sudah naik 4 tingkat, sudah naik 4 tingkat, tapi next time kita harus lebih baik daripada itu. Baik. Yang pasti dari kekalahan ini jangan kita terpuruk, tapi justru kita harus mempersiapkan FIBA World Cup yang akan kita segera menjadi tuan rumah tahun depan. Oke. Kalau bicara FIBA World Cup sendiri, apakah masih ada kesempatan sebenarnya untuk kita berlaga di FIBA World Cup, Pak? Kalau secara jatah kan kita sudah nggak lolos ya. Nah, saya juga nggak tahu, semua nanti ada keputusan di FIBA, bukan keputusan kita. Karena saya tahu ketika kita sudah nggak lolos ya, kita sampai ke FIBA aja, semua tergantung FIBA. Nanti FIBA lah yang memutuskan semuanya. Kita yang penting berusaha mempersiapkan tim lebih baik. Kebetulan tahun depan masih ada SEA Games dan Asian Games, dan kita harus mempersiapkan sebagai tuan rumah menuju 2023.
Karena kita tahu bahwa ini salah satu medan latihan kita, ke depan kita masih punya tadi yang Anda sebutkan ada Asian Games dan beberapa kesempatan lagi. Kalau kita mereview FIBA Asia Cup sendiri, Pak Dhani, apakah di posisi 10 besar ini sudah mencapai target atau sebenarnya targetnya di awal seperti apa sih di FIBA Asia ini? Kalau saya boleh menyampaikan saya dari pandangan lain, Baik. ketika kita sudah masuk ke lahan dari FIBA Asia, kita harus segera meningkatkan pandangan kita bukan lagi Asia Tenggara, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk bermain di liga-liga Asia. Sehingga untuk next persiapan kita harus berfokus bagaimana Indonesia melakukan uji coba di level-level ini. Karena kalau tidak, kita akan susah untuk menyamai mereka. Baik. Selama ini kan kita hanya uji coba di Asia Tenggara, mungkin beberapa negara, tapi next time kita harus mempersiapkan lebih baik. Baik. Paling tidak ini Asia Cup ini satu stage yang menurut saya luar biasa ya untuk mental pemain kita. Karena kalau kita bicara experience, mencicipi panggung Asia, ini sesuatu yang luar biasa. Yang disebutkan tadi di awal, menang kalah, hal ya, yang lain. Tapi yang penting kita sudah berlaga dulu mencicipi Asia Cup, seperti itu ya Pak ya? Ya, yang paling pasti kita kan pasti kalau waktu masuk pengennya menang. Ya. Tapi ketika kalah kita tahu bahwa kita masih kurang dan harus belajar menambah itu. Supaya next ke FIBA Asia yang akan datang, kita bisa lebih baik daripada hari ini. Baik. Dan posisi sekarang it's really okay ya menurut saya pribadi. Terima kasih. Baik, Pak, kita bicara SEA Games dan Asian Games. Anda tadi menyebutkan Pak Dhani di awal. Apa target kita di SEA Games dan Asian Games sendiri untuk tim basket Indonesia? Yang kita tahu bahwa SEA Games yang tahun ini kita baru saja mengalahkan Filipina. Betul. Yang sudah hampir 17 kali nggak pernah terkalahkan. Nah ini kan harus kita pertahankan tahun depan. Baik. Jadi kita tidak boleh berpikir hanya di Asia kalah atau kita nggak mempersiapkan tahun depan. Kita harus mempertahankan di SEA Games minimal. Dan ketika nanti masuk ke Asian Games berarti masuk di level Asia lagi. Maka saya mengatakan kepada teman-teman, mari jangan terpuruk dengan kekalahan ini, kita persiapkan masuk ke level di Asia itu. Sehingga kalau ada undangan-undangan uji coba di tingkat Asia, harus kita datangi untuk kita supaya tahu di level mana kita bermain saat ini. Betul. Nah kalau bicara mengenai timnas sendiri Pak ya, apa sih yang menurut Anda yang saat ini kita perlukan dalam hal untuk perbaikan? Kalau dari kacamata Pak Dhani sendiri? Yang pasti kalau kita sudah lihat beberapa hari ini bertanding, yang pasti postur tubuh. Ini tidak bisa dipungkiri kita kalah size. Jadi kalau nanti kita akan mempersiapkan next generation, harus postur tubuh diperhatikan. Tapi saya tidak mau mungkiri kalau orang pendek nggak bisa main. Itu berapa, kita lihat pemain Cina, pemain Jepang pendek-pendek juga bisa main. Kalau tidak gede, harus cepat. Tidak ada yang lain. Kalau tidak tinggi, gede, tadi harus cepat ya Pak ya? Cepat. Tapi saya yakin kita punya banyak sekali ya generasi muda yang luar biasa talentnya, tinggal bagaimana cara kita menemukan mereka di banyak kompetisi seperti itu. Pak Dhani, kalau bicara naturalisasi nih ya, ini juga menjadi perhatian kita bersama. Dari pandangan Anda, apakah pemain naturalisasi ini cukup membantu selama ini? Kalau untuk sementara waktu sih ya. Tapi kalau kita hanya mengandalkan naturalisasi dan tidak mempersiapkan anak-anak muda kita sendiri, kita akan kesulitan, saya kira. Paling tidak ya Amin pribumi ataupun ya sebenarnya tidak ada pembedaan ya, tapi paling tidak kita ingin banyak anak-anak muda asli Indonesia yang memang punya tadi karir di internasional yang membela tanah air ya Pak Dhani ya. Selain tadi naturalisasi, bukan pilihan yang buruk, juga pilihan yang cukup baik sejauh ini. Yang pasti anak-anak lokal kita pun ada beberapa orang yang saat ini mereka bermain secara ketika mengikuti sekolah di luar negeri, mereka pulang sangat luar biasa. Jadi saya kira Indonesia harus segera membuat program bagaimana mengirimkan anak muda-muda kita yang punya potensi bekerja sama dengan FIBA untuk kita kirim ke beberapa negara itu. Itu harapan saya sih. Pak Dhani, bicara mengenai FIBA World Cup, kita tahu nanti kita akan menjadi tuan rumah ya, dan tentunya ini suatu kebanggaan. Sejauh ini persiapannya seperti apa Pak untuk acara ini sendiri?
persiapan ini saya kira tidak main-main. Baik. Pemerintah sudah support membangun gedung yang untuk 16.000. Ya, ya. Yaitu di Senayan lagi. Iya, itu yang saya dengar juga. Itu kan satu apa ya, sudah pemerintah memberikan terbaik buat kita, ya kita harus menyiapkan yang terbaik buat para peserta nanti ya. Syukur-syukur Indonesia siapa tahu masih ada rezeki bisa main di situ kan. Itu harapan saya. Betul. Harapan saya. Tapi saya tidak boleh pupus dengan harapan itu. Tapi sebenarnya ini pemikiran awam saya, Pak ya. Biasa kan kalau kita jadi tuan rumah kita punya privilege gitu, 1 tiket gitu. Ini di FIBA World Cup tidak ada seperti itu atau gimana? Memang kalau di FIBA semua yang mau menjadi tuan rumah harus ikut babak penyisian. Oke, baik. Jadi seperti Jepang, Filipina juga ikut babak penyisian. Oke. Ya, kalau kita belum lolos, berarti next time kita harus lebih baik. Aja. Jadi sebenarnya masih ada kesempatan. Semoga ya Pak ya. Kita berdoa, kan tidak ada mustahil, mukjizat itu masih ada lah. Kita berdoa lah. Of course, yang penting usaha. Satu mungkin Pak, kita lihat bagaimana antusiasme warga ya Indonesia, khususnya Jakarta di perhelatan FIBA Asia Cup ini. Saya cukup surprise gitu ya, bagaimana banyak sekali yang hadir, tidak kalah sama penontonnya beberapa ajang olahraga sebelumnya ya, ada bulu tangkis juga beberapa kali. Bagaimana Anda melihat fenomena bahwa banyak sekali penggemar timnas basket Indonesia, bahkan dari luar kota loh Pak Dhani? Iya, jujur saya sangat terharu. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Ini luar biasa. Mereka memenuhi gedung di tempat kita bertanding, dan yang luar biasa ketika Indonesia kalah pun tidak ada yang meninggalkan kursi itu. Mereka tetap berjuang terus. Mereka berjuang meneriaki kita, ayo semangat. Ini yang menurut saya sangat luar biasa. Kalau saya mengatakan sebetulnya yang menjadi juara hari ini adalah para penonton yang menyupport kita. Itu sangat luar biasa. Istora dipenuhi oleh semua penggemar bola basket. Itu yang luar biasa menurut saya. Karena sejatinya kita tahu bahwa olahraga ya apapun cabang olahraga ya mengajarkan kita sportivitas, toleransi, dan mental pemenang ya Pak ya. Iya. Pak Dhani, terima kasih sekali atas waktunya. Nanti kita, kalau saya ajak ngobrol lagi boleh ya Pak ya? Boleh, senang hati. Baik kalau Pak Dhani. Kalau ngobrol kan semua demi basket kita. Terima kasih Pak Dhani. Kita apresiasi sekali kerjanya Perbasi dan juga timnas, luar biasa. Apapun yang kita hasilkan di Asia Cup, ya menang kalah, yang penting kita belajar. Terima kasih Pak Dhani. Selamat sore, salam olahraga. Selamat sore. Kami jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News Now.